Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak sekalian jamaah Masjid Ar-Royan Komplek BDN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita setelah asar, yaitu kitab Hayatus Sahabah. Adab-adab berdoa. Adab-adab berdoa. Nabi SAW mengajarkan adab berdoa kepada sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan atas sanadnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Nabi SAW lewat di dekat seseorang ketika ia berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu akan kesabaran. Doanya, ya Allah, aku mohon kepadamu akan kesabaran. Ya, minta sabar. Apalagi bulan Ramadan. Bulan kesabaran. Kesabaran pahalanya surga. Ya. Jadi orang itu mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu akan kesabaran. Maka Nabi SAW bersabda, kamu telah meminta cobaan kepada Allah. Kalau kamu minta sabar, ya Allah beri kesabaran, berarti kamu minta cobaan dari Allah. Kalau nggak ada ujian, nanti kan nggak ada wujud sabarnya. Ya, kamu minta apa? Cobaan kepada Allah. Namun mintalah kepadanya akan keselamatan. Jadi kalau kita doa minta keselamatan. Ya Allah berikanlah kami sabar. Besok diuji. Kenapa? Karena kalau enggak diuji nanti enggak wujud ketahuan kesabarannya. Kalau orang minta ya Allah berikan kesabaran kami ya Allah. Nah udah dikasih ujian begini dia minta berikan kesabaran lagi. Berarti oh minta diuji lagi. Ya, tapi mintalah keselamatan. Ya. Suatu ketika beliau lewat di dekat seorang ketika ia berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang sempurna. Doanya minta nikmat sempurna. Ya. Lalu beliau bertanya, wahai anak Adam, tahukah kamu apakah nikmat yang sempurna itu? Kamu minta nikmat yang sempurna, apa tahu kamu nikmat sempurna itu? Ya, ia berkata, ya, Nabi bersabda, yaitu doa mustajab. Mustajab untuk memohon harta yang banyak, wahai Rasulullah. Ya, minta harta yang banyak. Ya, beliau bersabda, di antara nikmat yang sempurna adalah masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Itu nikmat yang sempurna. Jadi, ya Allah minta nikmat yang sempurna. Tapi tahukah kamu nikmat yang sempurna itu apa? Jadi nikmat yang sempurna itu yaitu kita ya dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari neraka. Itu nikmat yang sempurna. Ya. Kalau nikmat-nikmat yang lain itu enggak sempurna. Walaupun kita minta dunia yang banyak, enggak juga, enggak sempurna. Yang paling sempurna itu kalau kita sudah masuk surga. Selamat dari neraka itu, selamat dari neraka itu nikmat yang sempurna. Dan suatu ketika beliau lewat di dekat seorang ketika ia berdoa, wahai Zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Beliau pun bersabda, doamu telah dikabulkan. Maka mohonlah sekarang. Oh, ya. Jadi kalau doa itu harus apa? Harus mengagung-agungkan Allah. Ya Allah, Engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kalau doa itu adabnya, itu memuji-muji kepada Allah dulu. Jangan langsung ya apa yang kita minta. Ya Allah, minta ya dunia yang banyak ini. Muji-muji Allah, orang namanya minta ngerayu dulu. Ya, ya Engkau Maha Agung ya Allah, Engkau Maha Mulia ya Allah, Engkau Maha Pengasih Penyayang ya Allah, Engkau Maha Pemberi rizki ya Allah. Ah, itu baru kita minta gitu. Orang kalau kita manusia aja ngerayu-ngerayu, Bapak baik deh. Ya, baik banget. Bapak baik banget tuh, Masya Allah. Gak ada orang yang seperti Bapak baiknya. Padahal ujung-ujungnya apa?
mau minjem duit. Pinjam duit kan ngerayu-ngerayu ya. Nah, jadi kita harus kalau berdoa itu harus tahu ya adabnya. Kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang yang telah berdoa agar disegerakan hukumannya. Ya, ini ada kisah Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang yang telah berdoa agar disegerakan hukumannya. Berdoa agar disegerakan hukumannya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai seorang yang keadaannya amat memprihatinkan, bagaikan seekor anak burung yang belum tumbuh bulunya. Berarti kan lemah sekali kan? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah dulu kamu pernah berdoa tentang sesuatu hal kepada Allah? Orang itu berkata, dulu aku pernah berdoa, ya Allah, apabila engkau hendak menghukumku di akhirat, maka segerakanlah hukuman itu terhadapku di dunia. Nah ya, jadi minta dihukum di dunia. Ya Allah, ya, apabila engkau hendak menghukumku di akhirat, kenapa? Mungkin mereka merasa dosanya itu banyak. Daripada dihukum di akhirat di neraka, lebih baik dihukum di dunia. Kan kadang-kadang begitu ada orang, ya Allah hukuman di akhirat itu enggak kuat, panasnya api neraka yang luar biasa. Udahlah ya Allah berikan di dunia saja. Nah ya. Ya. Lah kalau yang itu apa? Mungkin dia minta di dunia. Nah, ya. Ya Allah, apabila engkau hendak menghukumku di akhirat, maka segerakanlah hukuman itu terhadapku di dunia. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, hendaklah kamu berdoa, ya, hendaklah kamu berdoa, Allahumma, ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena Anda tidak akan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Sudah cukup. Kalau kamu disiksa di neraka belum tentu kuat. Mintalah kepada Allah kebaikan ya di dunia. Jangan malah pengen dihukum di dunia. Minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan minta supaya dihindarkan dari siksa neraka. Itu udah cukup. Ya, nanti Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah doa yang masyhur, yaitu sapu jagat. Itu masyhur di mana-mana itu. Pokoknya doa paling akhir ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua doa begitu. Tapi ada kisah, ada seorang ya umroh, tapi bukan Pak Umroh, bukan Pak Rohmat yang baru pulang umroh ya. Ya, karena Pak Rohmat kan cuma istrinya satu. Ini ada orang umroh bawa istri dua. Istri yang pertama namanya adalah Hasanah. Ya. Istri yang kedua namanya Fatimah. Ketika dia doa di samping kanan kiri istrinya itu, ya dia doa dengan khusyuk di dekat Ka'bah. Dia doa, ya Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata istri yang satu yang namanya Fatimah, Pak, kenapa dia yang didoain? Saya kok enggak didoain? Ya. Yang didoain hasanah terus. Saya kok enggak didoain gitu. Nah, akhirnya apa? Rabbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar. Itu kenapa lah istrinya yang dua namanya Fatimah, yang satu namanya Hasanah. Jadi dia iri. Ya, kok enggak didoakan suaminya? Yang didoakan suaminya kok istri yang muda ya. Yang tua enggak didoain. Nah, itu enggak pas. Kenapa? Karena memang kalimatnya Hasanah itu artinya kebaikan, ya, bukan nama istrinya. Ya. Kemudian orang itu berdoa kepada Allah, maka ia pun sembuh, ya.
Ya, akhirnya dia sembuh. Karena diberikan kebaikan dunia akhirat dan dijaga dari apa? Dari azab neraka. Mungkin barangkali orang itu dalam keadaan sakit yang sudah seperti anak burung yang belum keluar, belum tumbuh, bulunya itu kan lemes, jadi kayak apa ya? Ya mungkin barangkali orang sekarang mungkin apa stroke apa itu. Akhirnya karena dia nyerah, ya Allah, kalau memang kau adab aku ya di akhirat, udahlah diadab di dunia saja. Ya gitu kan. Akhirnya Allah Nabi dengar, jangan doa begitu. Doanya itu jangan seperti itu, walaupun kamu sakit, lemah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya dia sembuh. Itu. Jadi doa itu ada adabnya. Ya. Iya, ada hasanah. Terus masih jandang. Udah janda. Ya, ketemunya di Mekah ya. Oh, di sini. Kemarin waktu umroh gimana? Ceritanya gimana di Mekah? Dingin udaranya, Pak. Oh, dia dingin. Sholat Dingin. Masih kalah sama. Wih, sholatnya di Mekah, di Madinah yang dingin. Di Madinah. Di Madinah. Di Mekah? Terima kasih ya, sering-sering aja. Sholat tarawihnya di Mekah berapa kali malam? 8 rakaat, 15 rakaat semuanya sama witir. Ya. Doa kunutnya 1 rakaat panjangnya, Pak. Ya. Ampun, Jadi dulu itu di Mekah itu sholat tarawihnya 23. Dulu bertahun-tahun 23. Setelah ada COVID dirubah. Itu setelah di COVID itu sholatnya dirubah. Ya. Jadi juga panjang, Pak. iya dirubah. 1 lembar lebih, 2 halaman baca-baca itu udah gini-gini. Kalau nggak pakai pernapasan, nggak kuat, Pak. Ya kan boleh duduk. Misalnya udah dapat berdiri udah 10 menit, seperempat jam kok belum selesai. Kalau yang nggak mampu, ya bawa kursi, duduk. Kalau nggak mampu, nah sholat sunat. Ya. Ya, maka bersyukurlah kalau kita bisa. Umroh berapa kali Pak Rahmat? Baru 2 kali, Pak. Nah, berarti dapat 2 kali haji bersama Nabi. Ya kata Nabi. Sekarang nih umroh yang sama Nabi nih, Ramadan. Iya, kalau puasa umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan umroh bersama Nabi, maka bersyukurlah. Ya. Di Ramadan saya nggak nangis Pak sama sekali, saya ketawa aja. Ya. Istilahnya ngeliat orang. Ya, di Raudhah ketawa Pak Rahmat sudah dapat ampunan, udah seneng-seneng ya. Ya jadi dia seneng-seneng. Ya, Jumatannya di Madinah. Nah, iya. Orang di depan Nabi ketawa-ketawa. Di depan Nabi itu harus betul-betul. Tapi karena ketawa itu bukan berarti karena senang berjumpa dengan Nabi gitu. Nah, namanya orang udah biasa, mondar-mandir ke Mekah. Malah pas subuh saya doa, ya Allah, saya sudah ke makam Rasul, ya Allah, minimal kasih saya syafaat nanti di sana, ya Allah, jangan sampai nangis. Ya, bisa nangis karena minta syafaat gitu ya. Ya, insya Allah ya. Semua pada amin. Baik, nah itu dalam keadaan kita di sana itu luar biasa. Ya. Kemudian Nabi SAW mendoakan Bashir bin Hasosiyah, ya, radhiyallahu anhu agar mati lebih dahulu sebelum beliau. Dia minta mati duluan, ya. Ini ya, maka minta supaya mati lebih dulu. Nah, kan Nabi mendoakan. Jadi Nabi itu mendoakan Bashir bin Hasosiyah radhiyallahu anhu agar mati lebih dahulu sebelum beliau. Abu Nuaim meriwayatkan sanadnya dari Bashir bin Hasosiyah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku memuji Allah yang telah mendatangkan kamu dari kabilah Rabi'ah al-Qash'am, sehingga kamu masuk Islam
di hadapan Nabi SAW. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah agar mematikan saya sebelum engkau. Agar mematikan saya sebelum engkau. Dia mungkin ingin disolati Nabi kali, pengen mati duluan. Ya, jadi dia doakan Nabi masuk Islam akhirnya dia. Ya, kemudian dia masuk Islam, akhirnya dia berdoa. Ya, maka aku pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar mematikan saya sebelum engkau. Beliau bersabda, aku tidak akan berdoa seperti itu untuk siapapun. Nah, nggak boleh mendoakan orang cepat mati. Ya. Ya. Ya, jangan didoakan cepat mati. Kenapa? Nah, ya mungkin barangkali udah kesel ya, mampus lo gitu. Itu kalau bulan Ramadan kalau dikabulkan gimana? Nah, ya mudah-mudahan kita yang dulu pernah ada niat-niat atau doa kepada orang yang pernah menyakiti kita, akhirnya mudah-mudahan cepat mati orangnya. Ya, kita istighfar lah ya. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah ampuni apa yang di dalam hati kita ya. Tapi kalau sebetulnya kan kalau di dalam hati kan belum dicatat. Di dalam hati. Tapi mendoakan itu kan ya doa itu yang baik-baik ya. Kalau doa yang buruk-buruk itu biasanya orang yang sakit hati itu ya. Jadi kalau sakit hati, doakan aja yang baik. Biar kita dapat tambahan nilai pahala. Walaupun kita bisa membalas, maka kita nggak usah balas. Ingat, karena apa? Karena kita akan diberikan pahala. Pahala daripada orang yang dia menyakiti kita, kita sabar. Ya, itu. Makanya Nabi nggak mau disuruh mendoakan. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya aku mati duluan daripada engkau. Ya mungkin dia pengen didoakan Nabi kan. Karena tadi kan dia doakan Nabi, dia masuk Islam. Akhirnya kalau udah Islam kan didoakan Nabi, mati duluan kan surga. Ya. Nabi SAW memulai dengan dirinya sendiri dan menghindari persajakan ketika berdoa. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya meriwayatkan berita sanadnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia berkata, apabila Rasulullah SAW mendoakan seorang, beliau memulainya dengan diri sendiri, mendoakan diri sendiri, ya, baru mendoakan kepada yang lain. Kan biasanya doa Rabbi firli, kan diri sendiri kan, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, baru kedua orang tua, ya, warhamhuma, kama rabbayan shaghira, atau biasanya Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin al muslimat. Jadi doa itu mendoakan diri sendiri, baru mendoakan orang lain. Nabi ini mendoakan, beliau memulainya dengan diri sendiri. Pada suatu hari beliau bercerita tentang Musa alaihissalam. Nabi Musa, beliau bersabda, semoga rahmat Allah tercurah untuk kita serta Nabi Musa. Jika ia bersabar, tentu ia akan melihat perkara-perkara yang menakjubkan dari kawannya, yaitu Nabi Khidir. Kalau itu kata Nabi, kalau Nabi Musa itu dia sabar. Kenapa? Karena dia itu berguru dengan Nabi Khidir. Ya sudah dipesan, kamu boleh belajar sama saya. Syaratnya kamu jangan komen. Ya, jangan nanya-nanya, diem aja. Akhirnya apa? Baru belajar. Ya udah, ya. Apa sebabnya Nabi Musa kok disuruh belajar dengan Nabi Khidir? Sebabnya adalah ketika Nabi Musa ini menyampaikan tausiah, ceramah di depan Bani Israel, sehingga bisa membawa orang itu nangis semuanya dengan ya kehebatannya Nabimu, ya namanya Nabi, ya. Akhirnya ada salah satu orang bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling alim di dunia ini? Apa kata dia? Saya lah, saya, aku yang paling alim. Ya, tapi itu sebetulnya sih wajar-wajar aja, namanya Nabi ya. Tapi barangkali tingkatan Nabi begitu ditegur sama Allah, ya.
nggak boleh sombong, ya, ya, karena di atas langit adalah ada langit. Akhirnya apa? Nabi Musa diturunkan wahyu, ya. Kamu bilang orang yang paling hebat, paling alim kamu, sebetulnya masih ada orang yang lebih hebat dari kamu, ya. Maka belajarlah sama dia. Siapa itu ya Rob? Yaitu waliku, nabiku, Nabi Khidir. Nabi Khidir. Oh, akhirnya dia berangkat. Ketemulah Nabi Khidir di mana? Di laut. Di laut. Ada jalan. Dia jalan di atas air. Wah, ya dari kejauhan itu ada orang berjubah putih, akhirnya jalan sampai ke depannya Nabi Musa. Ya, akhirnya salam dan menyebut Nabi Musa. Nabi Musa juga heran, kamu kok kenal saya? Ya. Akhirnya apa? Diceritakan, aku ini Khidir. Oh, inilah yang Allah perintahkan supaya aku belajar sama Syekh sama kamu. Akhirnya kamu boleh belajar, tapi kayaknya kamu nggak mampu itu Musa. Nggak bisa sabar untuk belajar bersama. Oh, insya Allah saya sabar. Ya, saya sabar. Tapi ada satu syarat. Syaratnya kamu nggak boleh komen, nggak boleh bertanya-tanya apa yang nanti kamu lihat, apa yang kamu ketahui, udah diam saja. Nah, akhirnya apa? Oke lah kalau gitu. Ya, udah berangkat. Ya, karena ini kan di laut, kemudian mau menuju ke satu tempat, ke kampung sana. Menaiki, yaitu kapal lagi. Ya udah, ayo berangkat. Berangkat. Ketika berangkat, sudah di tengah-tengah ya laut, itu Nabi Khidir tuh melubangi itu kapal, dilubangi, akhirnya bocor. Ya Nabi Musa teriak-teriak, Nabi Khidir, apa kamu membunuh orang ini semua? Ya, kok kamu malah rusak itu kapal? Nah, marah-marahlah itu, sampai diceritakan itu sampai lubangannya itu ditutup pakai kain. Ya kan, air kan masuk terus. Akhirnya katakan, hei Musa, bukankah sudah aku katakan kamu itu enggak mampu belajar sama saya? Enggak mampu. Ya, akhirnya dia mohon maaf, maafkan saya. Ya, terakhir dimaafkan. Ya udah kalau gitu, udah. Setelah sampai ke pinggir laut, turunlah dari kapal, jalan lagi menuju ke satu tempat. Kemudian melewatilah satu kampung. Di situ sedang ada anak yang sedang main bola, anak-anak ya SD kecil-kecil main bola apa. Tiba-tiba itu ada anak yang ditangkap Nabi Khidir, langsung dibunuh, dicekek, dibunuh. Nabi Musa enggak tahan. Kenapa? Karena syariatnya orang membunuh itu kan dosa besar kan. Ya, akhirnya apa? Komen lagi, Khidir, orang nggak dosa, nggak apa, kamu bunuh itu kan kamu dosa itu. Wah, marah-marah lagi. Akhirnya apa? Kamu kan sudah aku bilang, kamu itu nggak mampu. Ya, udahlah, nggak usah. Kan tadi syaratnya kamu nggak boleh komen, nggak boleh ngomong, nggak boleh apa-apa gitu kan. Diem aja. Kamu tetap aja minta maaf lagi. Kemudian jalan lagi, ya. Kemudian menuju satu rumah yang sudah mau ambruk. Ambruk. Kemudian diajak dibangun. Nah, kemudian di situ Nabi Musa katanya, kenapa orang-orang kamu kan nggak pada jamu kita? Nggak mau jamu kita, ya. Kita udah susah, udah bangunkan itu rumah apa gitu kan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu Nabi Khidir, kamu kan sudah melanggar, ya, suruh diem malah ngomong aja terus, ya. Sudah 3 kali ini berarti apa? Sudah nggak mampu kamu. Setelah itu, ini adalah saat kita berpisah, berpisah, dan kamu nggak mampu untuk belajar sama saya.
Tapi sebelum kita berpisah, aku akan ceritakan kepada kamu agar kamu ini faham apa maksud tujuan aku perbuat semuanya itu. Hai Musa, tahukah kamu kenapa aku melubangi itu kapal? Ya, sehingga bocor. Tapi kan juga sampai juga selamat kan, walaupun itu bocor. Kenapa? Karena aku tahu di seberang sana itu ada orang yang dolim, raja yang dolim, yang dia mau merampas kapal-kapal yang masih bagus-bagus itu dirampas, diambil. Nah, saya nggak ingin karena ini adalah punya orang yang susah. Ya, orang susah. Dia hanya punya kapal ini untuk usahanya hari-hari. Kalau nanti diambil, terus dia punya apa? Maka saya lobangi sehingga raja yang dolim atau orang yang dolim tadi ngelihat, oh kapalnya bocor, di dalamnya ada airnya, itu akhirnya nggak diambil kan, selamat. Sedangkan yang lain-lain itu diambil. Nah itu maksud tujuanku. Kemudian yang kedua, kenapa aku membunuh anak yang tidak berdosa? Ya, karena aku membunuh ini bukan karena aku, Allah yang nyuruh. Kan Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh kan nggak ada urusan dosa kan. Kenapa Allah nyuruh? Allah itu ingin bahwa anak itu supaya dibunuh. Karena nanti gedenya itu akan menyesatkan orang tuanya. Akan menyusahkan orang tuanya. Ya, orang tuanya yang baik, yang beriman, nanti dengan anak itu akhirnya malah nanti nggak jadi baik. Maka aku tidak ingin orang tuanya nanti ya kena daripada anaknya yang memang nggak baik. Maka bunuh aja dia. Nah, ya. Tapi yang nyuruh Allah. Tapi kalau bapak-bapak tahu-tahu terus bunuh orang ya nggak boleh. Ya. Kemudian kenapa aku membangun rumah? Ya, kamu minta katanya. Kalau minta opah kan kita bisa minta dijamu. Karena rumah itu ya itu adalah tinggalannya orang tua ya, meninggalkan dua anak namanya Asram dan Surem. Itu anak yatim. Ya. Di dalam rumah yang sudah mau ambruk itu ada simpenan, ada tinggalan daripada orang tuanya berupa lempengan emas yang ditaruh di dalam rumah, dikubur di situ, ditanam di situ. Ya, ya. Nah, jadi Allah ingin bahwa warisan daripada orang tuanya itu agar nyampe kepada anaknya. Namanya Surem dan Asram itu. Ya, makanya di situ dibangun biar aman. Nanti kalau misalnya rumahnya udah remek rusak, nanti orang-orang pada ke situ misalnya terus gali ada emasnya. Di situ ada lempengan emas supaya sampai kepada anak-anaknya. Ya, maka akhirnya apa? Akhirnya aku bangun. Nah itu sehingga Bapak sekalian. Akhirnya Nabi Musa tahu, oh begitu. Kenapa? Karena ilmunya yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu ilmu syariat. Kemudian Nabi Khidir itu ilmu hakikat. Ya. Sehingga antara ilmu hakikat dan syariat itu memang kadang-kadang nggak nyambung. Ya, kenapa? Karena orang membunuh itu syariat agama itu dosa besar. Tapi ilmu hakikat kalau yang nyuruh Allah ya nggak dosa. Ya, karena disuruh. Nah, jadi akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata saya ditegur oleh Allah atas perkataan nggak ada orang yang lebih alim daripada saya. Ternyata ada, saya kalah dengan ilmunya Nabi Khidir. Itulah Bapak sekalian. Ya, akhirnya dia belajar sama. Maka dikatakan itu Nabi tadi, seandainya Nabi Musa itu sabar, ya. Seandainya sabar, nggak komen, nggak nanya itu, ya, pasti mereka akan melihat, ya, itu sesuatu yang menakjubkan dia, yang akan apa? Yang akan dilihat oleh Nabi Musa. Seandainya itu sabar, ya, jika ia itu bersabar, tentu ia akan melihat perkara-perkara yang menakjubkan dari kawannya, yaitu Nabi Khidir, ya. Akan tetapi ya Nabi Musa
ini berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad ballagta min ladunni udran. Dalam surat Al-Kahfi 76. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, ya, dia kan katanya, udah dah, kalau aku nanti tanya lagi gitu ya, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Ini permintaan Nabi Musa sendiri. Ya, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udur kepadaku. Sudah cukup memberikan udur. Ya. Tapi sebetulnya kalau dia nggak bilang begitu, mungkin dia sabar, udahlah, dimarahin juga nggak apa-apa. Ya, namanya murid. Murid kalau salah dimarahin itu wajar. Ini. Ya, malah dia, udahlah, kalau nanti sudah kutanya lagi, udahlah, ya, sudah selesai daripada menuntut ilmukunya. Nah, akhirnya apa? Nah itu jadi Nabi Musa akhirnya dia sudah selesai. Seandainya dia sabar, maka dia akan melihat perkara-perkara yang menakjubkan lagi. Ya. Ya, kemudian diterangkan bahwa Hamzah Az-Zayyat membaca kata ladunni. Ya. Ini ladun. Tadi kan qad ballagta min ladunni udran, ya, dengan didomah pada huruf dal dan tasdid pada nun, min ladunni. Diriwayatkan pula bertasanadnya oleh Imam Tirmidzi dengan lafal yang sebagian besarnya sama tanpa menyebutkan. Pada suatu hari beliau bercerita dan seterusnya, ya. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Imam Tabrani dengan sanad hasan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan lafal apabila berdoa beliau memulai dengan dirinya sendiri sebagaimana dalam kitab Majma'uz Zawaid. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan beserta sanadnya dari Sya'bi yang berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Ibnu Abi Sa'ib, penutur ya, kisah nasihat untuk penduduk Madinah, hindarilah sajakan ketika berdoa karena aku mengalami masa hidup Nabi SAW dan para sahabatnya sedangkan mereka tidak melakukan hal tersebut. Karena ada doa yang sifatnya kayak seperti sajak, ya. Nah, itu hindari. Ya, doa ya udah apa yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi SAW, doa maksur, yaitu kita tinggal mengikuti. Kadang-kadang doa kan disusun A semuanya, I semuanya, ya. Jadi kata Aisyah, hindarilah doa yang seperti sajak, ya, berdoa seperti sajak, ya itu tadi yang diatur gitu kan. Tapi doalah yang apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu. Demikianlah kajian asar Masjid Ar-Royan, mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari, kita dapat ilmunya, kita bisa mengamalkan dan juga bisa menyampaikan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.